Ibadah pagi hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan amin, haleluya. Jemaat yang kami kasihi, firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku akan berada di sana. Begitu juga saat kita berkumpul, Roh Tuhan bekerja. Tuhan, ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Bapa di surga, saat ini kami sudah berkumpul bersama Tuhan. Biarlah kami semua dengan iman kami boleh percaya bahwa Tuhan pun ada di sini Tuhan. Tuhan sedang duduk dan sedang menikmati puji-pujian kami ini. Dan Tuhan senang
dan Tuhan siap untuk memberkati kami. Dan biarlah Tuhan setiap kami semua yang ada di sini ketika pulang tidak ada satupun yang pulang dengan sia-sia, karena Tuhan beserta kami dan Tuhan memberkati kami. Tuhan, kami masih ingin memuji Engkau, kami ingin masih meninggikan nama-Mu Tuhan. Untuk itu ajar kami Tuhan, agar kami memuji dengan benar, bukanlah untuk menyenangkan kami, namun untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah puji-pujian kami ini juga Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tidak langsung duduk ya. Lagu kali ini saya ingin mengajak jemaat untuk kita sama-sama bersukacita ya. Karena firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Jadi sebelum kita bernyanyi, saya ingin tes suara jemaat sedikit ya. Tidak apa-apa ya. Jadi ketika saya berkata, jemaat siap memuji Tuhan, nah tolong suaranya siap. Ya, jadi apa yang saya katakan tolong diresponi. Saya senang hari ini banyak anak-anak muda. Ada Pak Asyang. Oh salah. Saya Pak Daud nggak ada. Ya, jadi suara Pak Asyang, suara anak muda, jangan salah ya. Jangan sampai kalah yang anak-anak lebih muda. Ya. Saya tes ya. Jemaat yang kami kasihi, siap memuji Tuhan? Siap. Sekali lagi, siap memuji Tuhan? Siap. Musik. Jemaat semua, siap memuji Tuhan? Siap. Sekali lagi, siap memuji Tuhan? Siap. Yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Amin. Haleluya. Allah Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Kita sudah memuji Tuhan. Jemaat yang kami kasihi,
Kita adalah makhluk yang berdosa. Bahkan setiap hari kita masih menikmati dosa-dosa kita. Sungguh anugerah Tuhan begitu besar menyelamatkan kita. Sungguh besar anugerah-Mu. Sangat besar anugerahnya, pembaru hidupku. Dulu sesat, kini pulang, buta disembuhkan. Ketika hisapku cemas dan kini ku lega, anugerahnya ku dapatkan saat ku percaya. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku, pelindung hidupku. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan sungguh hati kita boleh terbuka pada Tuhan, jujur, karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang menyelidiki hati dan pikiran kita. Mazmur 25 ayat 18 berkata, "Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku." Mari setiap kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, ini setiap kami mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kami mohon sekali lagi Tuhan, belas kasihan Tuhan menolong kami. Memberkati kami Tuhan di dalam hari-hari kami. Kami tahu dan sadar benar bahwa kami bukan orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan selalu. Apa yang kami lakukan, kami pikirkan, kadang-kadang itu bertentangan dengan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, tolong kami Tuhan, bangkitkan kami kembali untuk benar-benar hidup bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ada pengampunan daripada Tuhan ketika setiap pribadi hancur hati di hadapan Tuhan dan memohon kasih-Mu, anugerah-Mu menjangkau kami kembali.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pengampunan. Amin. Ayat jaminan pengampunan dosa, Roma 4 ayat 24 sampai 25. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Mari kita bersama-sama membaca ayat petunjuk hidup baru, Mazmur 96 ayat 9. 1, 2, 3. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya dengan hati segenap. Mari kita bersama menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan bau. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang kami kasihi, kita tahu firman Tuhan adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan kita. Firman yang suci dan mensucikan kita. Dan Yesus adalah firman itu sendiri. Dialah yang menuntun hidup kita. Yesus menuntun hidupku, hatiku bersuka cita, siang malam dimanapun ada Yesus menuntunku, ya menuntun, karena Dia menuntunku, dengan pasti ku mau ikut, Dia selalu menuntunku. Kau mau memegang tangannya dan senang ikut langkahnya, suka duka dan apapun, ada Yesus menuntunku, ya menuntun, karena Dia menuntunku, dengan pasti ku mau ikut, Dia selalu menuntunku. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Ku mau memegang tangannya dan senang ikut langkahnya, suka duka dan apapun, ada Yesus menuntunku, ya menuntun,
Ya Bapa, kami percaya kalau Engkau yang menuntun setiap kami. Dan kami percaya Engkau telah menuntun kami sampai pada tempat ini, beribadah di hadapan-Mu dan menuntun setiap kami untuk dapat merenungkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, urapilah setiap kami yang ada di tempat ini untuk dapat sama-sama menyiapkan diri kami, memberikan diri kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu, taat di bawah perintah-Mu, dan menjalankan setiap amanat yang telah Engkau berikan pada setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan diri. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Sekali lagi saya mau menyapa kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Senang rasanya dapat diberikan kesempatan untuk dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tak terasa udah 2 minggu saya sampai ke tempat ini. Ketika 1 minggu pertama saya sampai ke tempat ini, tepatnya hari Sabtu yang lalu, saya dapat mengikuti persekutuan untuk pertama kalinya di tempat ini, yaitu persekutuan pemuda. Menyenangkan sekali ketika mengikuti persekutuan pemuda, lalu mengikuti puji-pujian yang ada dan kemudian mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan bersama. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, malam itu saya mendengar satu kalimat yang sangat menyenangkan dan sangat mengingatkan saya kembali. Kalimat yang dilontarkan oleh salah seorang pemuda yang pada saat itu mengambil pelayanan sebagai pemimpin pujian. Dan pemuda itu mengatakan satu kalimat seperti ini: selalu ada hal baru yang Allah kerjakan dalam hidup yang patut untuk kita syukuri. Selalu ada hal baru yang Allah kerjakan dalam hidup yang patut untuk kita syukuri. Dan kalimat ini bukan hanya mengingatkan setiap kita untuk dapat bersama-sama bersyukur di hadapan Tuhan, tapi ini juga membuka renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menyiapkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur Mazmur nomornya yang ke-96. Mazmur nomor 96. Mazmur nomor 96, ayat yang pertama hingga yang ke-13. Mazmur nomor 96, ayat yang pertama hingga yang ke-13. Kita akan membacakannya secara silih berganti. Saya membacakan ayat yang ganjil, silakan jemaat sekalian membacakan ayat yang genap. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatannya daripada ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan persekutuan kepada. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan menghiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai, biarlah gemuruh laut serta isinya. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Terpujilah nama Tuhan di dalam firman yang kita baca. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Menyanyi tentu bukan merupakan hal yang asing bagi setiap kita. Dan saya sangat senang kalau hari ini kita memiliki variasi lagu-lagu yang cukup baik. Kita melihat ada lagu-lagu yang baru, lagu-lagu yang kontemporer, lagu-lagu yang masa ini disenangi oleh banyak jemaat. Tapi kita juga melihat lagu-lagu yang telah lama diciptakan, lagu-lagu di dalam KPPK. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu hal yang paling mencolok di dalam lagu Kristenan pada masa ini dan juga KPPK yang sudah lama adalah jumlah bait dalam sebuah lagu. Adanya jumlah bait dalam sebuah lagu. Ketika kita tadi menyanyikan lagu yang pertama dan lagu yang kedua, atau bahkan lagu-lagu Kristen yang ada pada masa ini, kita menemukan bahwa paling banyak lagu-lagu Kristen di masa ini itu memiliki 2 bait. Paling banyak. Sedangkan KPPK, kita dapat melihat bahwa kebanyakan lagunya itu paling sedikit 3 bait. Bahkan ada yang sampai dengan 7 bait. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sedikit orang mengeluh ketika menyanyikan lagu KPPK karena tidak mengetahui apa sebenarnya makna di dalam lagu itu. Karena sebenarnya banyak sekali orang-orang kemudian kehilangan makna di dalam menyanyikan lagu KPPK. Padahal di dalam lagu tersebut memiliki kandungan teologis yang begitu dalam, memiliki sebuah pengalaman rohani yang begitu dalam. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, begitu pula gambaran yang diberikan oleh kitab Mazmur yang kita baca ini. Di dalam Mazmur pujian yang kita baca ini, Mazmur 96 itu terbagi atas atau terdiri atas 3 bait. Ayat 1 sampai yang ke-6 merupakan bait yang pertama. 7 sampai yang ke-8, 7 sampai yang ke-10 merupakan bait yang kedua, dan sisanya merupakan bait yang ketiga. Pada awal pujian ini, Daud memulai dengan sebuah kalimat yang juga menjadi tema kita pada pagi hari ini. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru. Bapak Ibu, mungkin kita akan bertanya, apa sesungguhnya makna nyanyikanlah nyanyian baru? Apakah yang dimaksud oleh Daud adalah menyanyikan sebuah lagu baru? Apakah Daud meminta kita untuk menciptakan sebuah lagu baru? Kalau kita perhatikan baik-baik, kalau kita melihat baik-baik, Mazmur ini memiliki keserupaan dengan Mazmur lainnya. Mazmur 29, Mazmur nomor 93 dan Mazmur 98. Dan kita melihat di dalam kesamaan ini, maka kita menemukan bahwa apa yang dimaksud oleh Daud melalui Mazmur ini bukanlah menciptakan sebuah lagu baru, bukanlah mengarang sebuah lagu baru, bukanlah menyanyikan sebuah lagu baru. Saya tentu tidak mengatakan bahwa menyanyikan sebuah lagu baru itu dilarang. Saya tidak mengatakan bahwa menciptakan lagu baru itu dilarang, tidak. Atau menyanyikan lagu baru di dalam gereja itu dilarang, tidak. Saya tidak bermaksud seperti itu. Dan Daud juga tentu tidak bermaksud seperti itu. Tapi apa yang dimaksud oleh Daud dalam Mazmur ini berbicara soal hal yang lain. Nyanyian baru, makna nyanyian baru di dalam Mazmur ini bukanlah sebuah lagu baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu cara yang salah di dalam memahami Alkitab adalah menggunakan pengalaman pribadi atau konteks masa ini untuk menafsirkan tulisan yang sudah ada beribu tahun yang lalu. Itu adalah cara yang salah. Sebaliknya, cara yang tepat adalah mengambil pesan dari konteks penulisan pada masa itu dan menjadikannya nilai untuk kita hidupi pada masa ini. Dan oleh karena itu, kita harus melihat konteks Daud menuliskan Mazmur 96 ini. Kita dapat melihat bahwa Mazmur 96 ini dituliskan oleh Daud tepatnya di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 23 sampai yang ke-33. Dan di sana kita dapat melihat konteks daripada 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ini adalah Daud, Asaf, dan juga seluruh Israel itu mengucap syukur. Mengucap syukur karena Allah telah membawa mereka pada kemenangan, memerangi perang, dan memimpin mereka untuk memindahkan tabut perjanjian pada masa itu. Namun ungkapan syukur Daud dan juga Israel bukan hanya tertuju kepada kesuksesan
yang dialami oleh mereka, bukan. Tapi apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka syukurkan adalah karena Allah juga telah mendidik mereka. Kalau kita melihat bersama-sama di dalam 1 Tawarikh 16 ini, tepatnya di ayat yang ke-12 dan di ayat yang ke-14, itu memperlihatkan bahwa Daud mengucap syukur karena Allah telah menghukum mereka. Daud mengucap syukur karena Allah telah menghukum Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu kita telah mendengar bahwa Allah, ketika Allah menghukum, Allah tidak menghukum dengan amarah. Allah menghukum dengan kasih-Nya. Allah menghukum manusia memiliki tujuannya. Dan Daud memahami betul apa yang dimaksudkan oleh Allah di dalam penghukuman yang dialami oleh Israel. Daud paham bahwa hukuman Allah tidak lepas dari kasih-Nya. Itu pula yang membawa Daud untuk dapat memahami bahwa hukuman atau kondisi apapun yang dialami oleh bangsa Israel, yang dialami oleh dia secara pribadi, itu semata-mata untuk membawa dia lebih dekat kepada Allah. Hukuman membawa seseorang untuk lebih dekat kepada Allah. Sebuah kondisi yang tidak menyenangkan seharusnya membawa seseorang lebih dekat kepada Allah. Sehingga menyanyikan nyanyian baru yang dimaksud oleh Daud adalah ungkapan syukur atas berbagai hal yang dialaminya dan dilaluinya. Dan itu pula lah yang menjadi pesan bagi setiap kita untuk mengucap syukur dalam segala kondisi, dalam segala situasi hari ini ataupun yang akan datang. Mengucap syukur baik itu untuk kesuksesan maupun untuk pergumulan kita. Mengucap syukur baik itu untuk cuaca yang baik yang kita alami di dalam hari-hari kita maupun situasi COVID yang hari ini kita jalani. Saudara, banyak sekali orang Kristen gagal untuk mengucap syukur di tengah-tengah masa-masa pandemik ini. Saya ingat di awal-awal pandemik ini dirasakan oleh Indonesia, tepatnya bulan Maret. Itu banyak sekali orang Kristen gagal memahami. Banyak pendeta-pendeta kemudian mengatakan, ataupun orang-orang Kristen mengatakan bahwa ini adalah hukuman dari Allah. Banyak juga diantaranya yang mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan iblis. Saudara, banyak sekali orang-orang sibuk mencari ini pekerjaannya siapa. Banyak sekali orang-orang sibuk mencari siapa yang salah atas pandemik ini. Tidak sedikit orang menyalahkan negara-negara lainnya atau menyalahkan pemimpin-pemimpin negaranya karena situasi pandemik kian memburuk. Sedikit sekali orang-orang yang melihat pandemik ini dengan penuh ungkapan syukur. Ketika awal saya merasakan pandemik ini, saya masih menjalani praktek setahun saya di Sulawesi Tengah. Saat itu saya merenungkan apa sebenarnya maksud Allah melalui pandemik ini. Apa sebenarnya yang Allah inginkan di tengah-tengah pandemik ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak sekali orang-orang di luar sana yang melanggar peraturan. Banyak sekali orang-orang yang curi-curi untuk pergi ke rumah ibadah pada saat itu, padahal sudah dilarang untuk dapat berkumpul di rumah ibadah. Tapi tidak sedikit gereja-gereja, termasuk salah satunya sinode kita GKI, yang mengambil sebuah tindakan yang baik, menghentikan ibadah secara offline dan langsung mengambil alih melaksanakan ibadah secara online, meredakan situasi-situasi yang saat itu sedang genting di tengah-tengah pandemik yang ada, meminimalisir penyebaran virus ini. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya itu sebenarnya yang diperlihatkan melalui tindakan ini. Di tengah-tengah pandemik ini, kekristenan dan gereja kita tidak ragu untuk menutup gedung sementara, melakukan ibadah live streaming. Mengapa? Karena Kristus telah menyelamatkan kita. Kristus telah menyelamatkan kita.
Dan ibadah adalah bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah, bukan syarat untuk memperoleh keselamatan sebagaimana dalam kepercayaan lain. Di dalam kepercayaan lain mereka resah, tidak dapat datang ke rumah ibadah. Karena apa? Karena mereka di dalam kepercayaan mereka itu adalah salah satu syarat untuk dapat memperoleh keselamatan. Berbeda halnya dengan kita. Kita telah diselamatkan terlebih dahulu, dan ibadah yang kita jalani hari ini, bahkan yang saudara-saudara jalani selama online, itu adalah bentuk ungkapan syukur, bukan syarat untuk memperoleh keselamatan. Allah membuktikan kekuasaannya di tengah-tengah kondisi yang kacau sekalipun. Allah membuktikan kemahakuasaannya kepada manusia, kepada kita, dan kepada orang-orang yang tidak percaya di luar sana, bahwa Allah telah menyelamatkan kita sebelum setiap daripada kita melakukan sesuatu. Allah menyelamatkan kita semata-mata hanya karena anugerah, bukan karena kita terlalu berharga di mata Allah. Bukan. Keselamatan yang kita perolehlah yang kemudian menjadikan kita berharga, bukan karena keberhargaan kita yang membuat kita diselamatkan. Bukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi COVID ini memudarkan fiksi keselamatan yang dijanjikan namun tak kunjung diberikan oleh kepercayaan lain. Allah menegaskan sekali lagi bahwa Dia memberikan anugerah keselamatan yang tidak akan pernah dapat digoncangkan atau digoyangkan oleh apapun, termasuk oleh kondisi COVID saat ini. Ketika Yesus Kristus menyelamatkan kita, tidak akan pernah ada yang dapat mengambil keselamatan itu daripada kita, kecuali sebenarnya kita tidak beriman di dalamnya. Alasan itu pula lah yang diungkapkan oleh Paulus di dalam Mazmur yang kita baca. Daud mengajak kita untuk menyanyikan nyanyian baru atau bersyukur dalam segala kondisi, karena Allah lebih dahsyat daripada sesembahan yang hampa. Dan Dia tidak diguncangkan, tidak digoyangkan oleh situasi apapun, karena Dialah yang memegang kendali di dalam semua situasi yang ada. Allah yang memegang kontrol atas semua kondisi yang ada di tengah-tengah dunia ini. Pandemi, penurunan ekonomi, pekerjaan yang terhilang mungkin, konteks studi kita yang kemudian berubah menjadi online, ibadah ataupun pesta yang sulit untuk dijalani, semuanya itu tidak pernah mengguncangkan Allah untuk berkarya dalam hidupku dan juga hidupmu. Dia tetap dan akan senantiasa berkuasa. Permasalahannya adalah apakah engkau mampu mengucap syukur? Apakah engkau mampu bertahan di dalam imanmu menghadapi kondisi yang saat ini ada? Apakah engkau benar-benar sungguh berpegang kepada Allah di tengah-tengah kondisi ini? Atau justru engkau akan larut, hanyut, memudar dan kemudian terhilang? Apakah keselamatanmu terwujud dalam kesetiaanmu untuk melakukan kehendak-Nya? Karena bentuk dari ungkapan syukur yang diperlihatkan oleh Daud bukan hanya berbicara tentang kerinduan untuk datang beribadah di hadapan Allah, tapi ungkapan syukur yang dibicarakan oleh Daud diperlihatkan melalui kesetiaan setiap umatnya untuk dapat melakukan kehendak-Nya. Dan dalam konteks ini kita dapat melihat di ayat yang kedua dan yang ketiga bahwa Daud menggambarkan ungkapan syukur yang seharusnya dapat dilakukan oleh orang percaya adalah mengabarkan dan menceritakan tentang Kristus, memberitakan Injil. Banyak orang Kristen kini tidak lagi menjalankannya, bukan?
Banyak alasan yang seakan masuk akal yang dipakai untuk menutupi ambisi duniawi yang sebenarnya sedang dikejar. Kekayaan, fata morgana di dalam pekerjaan, kenikmatan belaka, kesuksesan, cinta di tengah-tengah dunia. Semua dikejar oleh manusia. Dan mengatakan bahwa diri kita terlalu sibuk sampai tidak ada waktu untuk menceritakan tentang Kristus. Bapak Ibu, Allah tidak meminta kita untuk pergi sekolah teologi. Tidak. Hanya beberapa di antaranya yang Allah panggil untuk dapat mengemban sekolah di dalam sekolah teologi. Tapi ada satu hal yang Allah minta yang dikerjakan oleh setiap umatnya. Dan satu hal itu sangat sederhana. Menyampaikan tentang dirinya kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin di dalam persekutuan pemuda, saya mengajak setiap pemuda untuk dapat merenungkan kembali apa yang dilalui oleh Yeremia, nabi yang ditolak. Nabi ini, Yeremia ini disampaikan oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi di saat yang bersamaan, di pasal yang pertama bahkan, Allah mengatakan kepadanya bahwa engkau akan ditolak oleh umatku. Engkau akan menyampaikan firman kepada mereka, tapi engkau akan ditolak. Dan benar saja, di dalam perjalanan Yeremia pelayanan selama lebih dari 40 tahun, tidak pernah dia tidak mengalami penolakan. Tidak pernah sekalipun dia tidak mengalami penolakan. Tapi bukan penerimaan yang diincar oleh Allah. Bukan penerimaan yang diberikan oleh Allah kepada setiap kita, sehingga setiap kita harus pergi memberitakan firman Tuhan dan supaya mereka diterima. Bukan. Allah tidak meminta supaya kita berfokus memaksa orang lain untuk dapat menerima Kristus. Tidak. Allah cuma minta satu. Ceritakan tentang Dia. Sudah. Mau orang itu menerima, mau orang itu menolak, itu urusan dia dengan Allah. Iman adalah sebuah lompatan. Beriman kepada Yesus Kristus adalah sebuah lompatan yang tidak mungkin dapat dikerjakan oleh manusia. Jadi jangan pernah bermimpi kalau kita dapat membuat orang lain kemudian berbalik ke Allah. Bukan. Apa yang kita lakukan hanyalah menyampaikan Kristus. Apa yang kita lakukan adalah menyampaikan kebenaran. Dan siapa yang membalikkan mereka itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan kita. Sehingga perintah yang sangat sederhana, perintah ini sebenarnya sangat sederhana. Pergi, sampaikan, ceritakan tentang semua yang telah aku lakukan kepada engkau. Ceritakan apa yang telah kukerjakan di dalam hidupmu hari lepas hari. Allah tidak meminta kita memaksa orang percaya kepada Kristus, tapi Allah meminta kita supaya kita menceritakan. Allah hanya meminta kita untuk mengungkapkan syukur dengan hal yang sangat sederhana. Allah memberikan sebuah kesempatan bagi setiap kita untuk berpartisipasi, untuk dapat mengerjakan sesuatu yang sangat berharga di dunia ini. Bapak Ibu, ketika menggambarkan, ketika kita mengatakan untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang kebenaran Allah, melayani Tuhan dengan berbagai cara, sebenarnya itu adalah gambaran yang sebenarnya itu dapat digambarkan seperti seorang budak yang mendapatkan kesempatan yang begitu luar biasa untuk dapat dikerjakan. Bapak Ibu, ketika seorang budak berada di rumah tuannya, Alkitab menggambarkan bahwa dia tidak layak untuk dapat makan bersama-sama dengan tuannya.
Alkitab mengatakan bahwa dia tidak boleh makan sebelum tuannya makan, sebelum tuannya selesai makan. Dan gambaran itu ketika Yesus Kristus meminta kita untuk dapat mengerjakan panggilannya ini, ketaatan ini, kesetiaan ini, itu adalah sebuah ajakan untuk dapat duduk semeja makan. Itu adalah sebuah gambaran seorang budak yang tidak layak kemudian dapat duduk sama-sama dengan tuannya, makan bersama-sama dengan tuannya, disayang oleh tuannya. Tapi banyak sekali orang Kristen yang kemudian tidak lagi menjalankannya. Dan syukurnya menyanyikan nyanyian baru ini bukan hanya dilantunkan oleh setiap orang yang mengaku percaya kepada Allah. Namun nyanyian baru ini juga mengundang setiap orang yang belum percaya kepada Allah, setiap orang yang di luar kekristenan, untuk dapat mempertimbangkan kembali kesungguhan dari keselamatan yang dijalaninya. Bapak Ibu, ketika engkau bukan merupakan orang-orang yang percaya kepada Kristus, dimanapun engkau berada saat ini, Allah mengundang engkau untuk dapat bersama-sama dengannya. Allah memberikan sebuah kesempatan untuk dapat datang ke hadapannya, bersama-sama diundang untuk dapat semeja makan, diundang untuk dapat makan bersama dengan Allah, menikmati keselamatan yang ada. Inilah yang kemudian menjadi nyanyian baru yang disampaikan oleh Daud. Di dalam pasal atau Mazmur nomor yang ke-29, kita dapat melihat itu isinya sama dengan Mazmur 96 ayat 7 sampai yang ke-9. Namun berbedanya adalah di dalam Mazmur yang ke-29 itu dinyanyikan hanya untuk orang-orang percaya. Dan di Mazmur yang ke-96 ini Allah mengundang supaya orang yang belum percaya untuk dapat bersama-sama merasakan anugerah Allah. Apakah engkau percaya kepada Kristus atau akan terus berhayal untuk mendapatkan keselamatan di luar Kristus? Ingatlah bahwa tidak ada yang dapat menduga hidupnya. Kematian seseorang bisa kapan saja dan di mana saja. Dan ketika semuanya berakhir dalam kehidupan ini, tidak ada kesempatan lagi untuk mengubah keputusan yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan penghakiman Allah yang adil. Allah adil, Allah setia, Allah memberikan keselamatan, namun Allah juga adil di dalam penghakimannya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, dua tindakan nyata yang dapat kita kerjakan adalah kabarkan tentang keselamatan yang telah dikerjakannya di dalam hidup kita, dan ceritakanlah perbuatannya, kebaikannya kepada dunia ini. Maukah engkau mengabarkan tentang keselamatan yang telah engkau peroleh? Maukah engkau menceritakan semua kebaikan yang telah Allah lakukan setiap harinya di dalam kehidupanmu? Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Allah. Bapa, kami datang di hadapan-Mu bersyukur, sangat bersyukur kalau Engkau mengizinkan setiap kami yang tidak layak ini untuk dapat melakukan sebuah pekerjaan yang begitu luar biasa, mengabarkan tentang Engkau. Ampunilah setiap kami ya Bapa, kalau kami lama menjadi orang Kristen tapi kami mengabaikan ungkapan syukur kami kepada Engkau. Kami malu mengakui diri kami
memperlihatkan, mempertontonkan identitas kami sebagai orang Kristen di hadapan dunia, namun tidak pernah kami memperlihatkan rupa Kristus yang melayani dengan setia dan taat, yang memberitakan tentang keselamatan itu, yang menyampaikan anugerah yang dirasakan oleh setiap kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami malu ya Bapa. Kami datang di hadapan-Mu sekali lagi, memohon Roh-Mu yang kudus menyentuh hati setiap kami, membuka tabir-tabir kedegilan kami untuk dapat datang di hadapan-Mu dengan tunduk memohon pimpinan daripada Roh-Mu yang kudus untuk dapat memimpin kami menjalani firman Tuhan dalam hidup kami, menjadi setia dan menjadi taat untuk dapat mengabarkan Engkau di tengah-tengah hidup kami. Urapilah kami yang terbatas dan penuh kelemahan ini, sehingga kami dapat bersama-sama menjadi rekan sekerja-Mu. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu telah berhenti untuk berkata-kata. Namun kami percaya bahwa Allah Roh Kudus senantiasa bekerja di dalam setiap hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan diri kami untuk dapat melakukan firman di dalam hidup kami. Amin. Jemaat yang kami kasihi, mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Kita akan nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala serapim kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Dia bergemuruh samudra dan isinya serta isi dunia, dan biar sungai, gunung, bukit, lembah bertepuk tangan bersama-sama, bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Musik saja. Kami undang untuk bangkit berdiri. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya, bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau kami boleh melakukan satu hal-hal yang mungkin kami anggap baru pada hari ini Tuhan. Namun kiranya Tuhan, hal-hal baru tersebut bukanlah untuk menyenangkan hati kami Tuhan. Perubahan-perubahan yang kami buat bukanlah untuk diri kami, bukanlah untuk kemajuan kami. Namun Tuhan, biarlah Tuhan melihat bahwa semuanya kami lakukan dengan motivasi Tuhan, hanya untuk Engkau saja Tuhan.
Dan kiranya Tuhan terus memperlengkapi kami, menolong kami Tuhan, untuk selanjutnya kami terus berkarya bagi Tuhan. Dan pada hari ini juga Tuhan, kami sungguh diberikan satu kesempatan kembali Tuhan, untuk belajar memberikan apa yang kami miliki, dengan kesadaran bahwa apapun yang kami miliki juga semuanya berasal dari Tuhan. Dan kiranya Tuhan, apapun yang kami berikan pada hari ini, berapapun nilainya Tuhan, itu semua Tuhan hanya untuk memperbesar kerajaan Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan sucikan dan kuduskan setiap tangan-tangan yang telah memberi, dan tangan-tangan yang mungkin belum dapat memberi pada hari ini. Dan kiranya kami sebagai pengurus, Tuhan terus berikan hikmat kepada kami untuk mengelola keuangan ini secara bijaksana. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Ya, kebenaran firman Tuhan sudah dinyatakan, dan tadi saya baca-baca ada satu kutipan yang menarik banget ya, mengenai tentang Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam Roma 8 ayat 19 sampai 23 itu tentang frustration of creation. Jadi alam semesta ini frustasi. Kenapa frustasi? Karena dosa. Lalu kemudian dia diikat oleh dosa, lalu kita pun jadi frustasi juga. Lalu apa hubungannya dengan tema ini? Tema ini mau mengatakan juga bahwa bersoraklah, nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Lalu di dalam Wahyu dikatakan I am making everything new ya. Sesuatu menjadi baru. Dan itulah yang kemudian membuat kita jadi bersukacita di dalam frustasinya kita hari ini. Bapak Ibu frustasi? Saya juga frustasi ya. Kadang-kadang bagaimana ini ke depan? Aduh, kapan ini berakhir? Pak Asyang juga mikir kapan ini dirame dan macam-macam. Kita terbatas untuk memikirkan rencana-rencana, karena dunia ini juga susah untuk dipegang, kayak seperti menggeliat, dan kemudian kita nggak tahu seperti apa. Tetapi firman Tuhan hari ini juga boleh memberikan kita kekuatan. Ada harapan. Ada Tuhan yang tidak tergoncangkan dengan berbagai masalah. Tapi kalau kita goncang, tapi Tuhan tidak pengaruh, maka peganglah Tuhan dan yakinlah bahwa Tuhan yang sama pun di dalam kisah Daud tadi juga dinyatakan dalam kisah kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan juga para pelayan-pelayan juga Tuhan, hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, juga Tuhan berkati rekan-rekan tim pemusik yang juga boleh berlatih mencoba nuansa baru begitu ya. Itu juga tidak mudah. Ada Lisbeth juga baru pertama kali juga bergabung dalam pelayanan singer. Selamat melayani Lisbeth. Dan juga ada senior pastor ya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang boleh mempersiapkan segala sesuatu dalam pelayanan ini dengan mencoba memberikan yang terbaik. Dan jikalau jemaat sekali lagi ingin rindu sama-sama melayani, hubungi Mas Memo sebagai majelis bidang ibadah, dan ya kita sama-sama melayani meskipun sedikit, tapi jangan tawar hati. Meskipun dalam pandemi ini jangan diam kemudian nggak tahu buat apa. Tidak. Masih ada Tuhan, dan terus ada Tuhan yang membuat kita terus boleh berkarya menjadi orang-orang yang kreatif. Oke, terima kasih. Dan saya mau menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Ada? Tidak ada ya. Dan selamat datang semua jemaat-jemaat. Di dalam deg-degannya juga saya pun deg-degan. Jadi kadang-kadang jemaat itu bisa datang, jangan banyak-banyak. Terus sekarang saya berdoanya begitu Pak. Kalau banyak-banyak, aduh takutnya ya masalah begitu ya. Yang penting adalah bagaimana kita menjaga diri dengan baik ya, tetap jaga kesehatan yang baik. Kalau rasa-rasa kesehatan tidak baik ya di rumah saja ya, agar tetap bisa jadi berkat melalui tubuh yang sehat ini. Oke, kita akan mendengarkan warta. Ya, minggu depan kita akan
berbicara, 1 bulan itu akan berbicara tentang misi, ya. Jadi ini temanya adalah minggu depan, mari dan lihatlah. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan liturgis. Kalau kata Pak Wawi, anak muda, Bapak Asyang. Ini dibully terus ya Pak Asyang, karena temannya Pak Daud belum datang lagi, ya, lagi lemah tubuh ya Bu ya. Oke, berikutnya Komisi Wanita dengan tema bertumbuh dalam pandemi. Ini ya, para wanita bisa via Zoom. Jangan kemudian kita sudahlah, malas lah. Ini sesuatu yang baik sekali untuk kita terus dicas di dalam masa-masa begini, ya. Tuhan memberikan teknologi ini untuk kita tetap boleh bertemu dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikutnya, ya, bersyukur untuk persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati, dan segala hal yang boleh kerjakan juga Tuhan memberkati. Yang belum pun Tuhan berkati. Ada lagi? Tidak ada. Oke, kita bagi berdiri, kita akan akhiri ibadah kita berdoa. Tuhan, di dalam situasi ini bisa saja membuat kami benar-benar frustasi, lalu tidak keluar nyanyian yang baru atau semangat yang baru. Kami terpuruk dan kami hanya lemas tak berdaya. Padahal ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Dan biarlah Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kami belajar untuk menyanyikan nyanyian baru, berkumandang ada Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Immanuel, Yesus beserta kami. Tuhan, tolong jemaat-jemaat Tuhan di dalam segala keadaan mereka, Tuhan. Di dalam ekonomi yang hari ini sedang tidak baik, Tuhan. Kami membutuhkan uang. Kami membutuhkan kenyamanan hidup, Tuhan. Tetapi biarlah kami mendasarinya di dalam Tuhan. Dan Tuhan membuat segala sesuatunya baru. Semangat yang baru, roh yang terus boleh menyala-nyala, meskipun di dalam situasi yang sangat-sangat begitu menyulitkan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu dan berkati para rekan-rekan yang boleh melayani, mempersiapkan untuk ibadah hari ini. Kami terus menyerahkan mereka, biarlah terus boleh berlatih dan berlatih demi kemuliaan Tuhan saja. Kami menyerahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan dalam masa pergumulan ini, Tuhan. Berkati mereka dan pelihara, berikan kekuatan kesehatan yang baik, Tuhan. Di dalam virus-virus yang kami nggak tahu siapa yang bisa menyebarkan, tetapi biarlah kami boleh menjaga diri dengan baik, dengan hikmat daripada Tuhan. Dan dimanapun kami boleh ada, kami boleh beribadah kepada Tuhan, boleh bertemu Tuhan, di gereja maupun di rumah masing-masing. Kami bertemu dengan Tuhan dan kami tetap boleh bersukacita karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan adalah bukan karena usaha kami, tetapi karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami, syukur kami kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkah.
jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan bersorak-soraklah bagi Tuhan, sebab Tuhan hadir dalam hidupmu. Dan pada akhir ibadah ini, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput umatnya yang setia. Amin. Amin. Silakan duduk, doa teduh, ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.